Apakah saya memiliki beberapa hal untuk dibagikan kepada Anda di video hari ini? Tentu saja. Jadi, mari selami apa yang terjadi di proyek Pi Network. Situasi KYC, kenapa lama sekali? Baiklah, mari kita bicara gajah di ruangan itu. KYC. Saya telah mendengar dari banyak dari Anda tentang penundaan KYC, dan percayalah, saya merasakan frustrasi Anda. Tapi inilah kesepakatannya. Kita semua dalam hal ini bersama-sama, dan memahami apa yang terjadi, tidak dapat membantu kita melewatinya. Jadi, mengapa tidak lebih banyak perintis yang mendapatkan KYC? Pertanyaan bagus. Saya telah menggali sekitar berbicara dengan orang-orang dan inilah yang saya temukan. Aplikasi, usang. Anda tahu bagaimana ponsel Anda terus mengganggu Anda untuk memperbarui aplikasi Anda? Nah, ternyata itu penting untuk Q juga. Banyak dari kita tidak menggunakan versi terbaru dari browser Pi. Dan, coba tebak, jika Anda tidak memiliki versi terbaru, Anda mungkin tidak mendapatkan undangan KYC yang manis itu. Aplikasi ini memerlukan izin untuk mengirimi Anda pemberitahuan. Dan jika Anda menjalankan versi lama, yang mungkin tidak diatur dengan benar. Perbaikan cepat, perbarui orang-orang browser Pi Anda, dan saat Anda melakukannya, pastikan notifikasi tersebut dihidupkan. Hilang memo. Inilah hal lucu tentang manusia. Terkadang kita tidak menyukai perubahan. Beberapa perintis tidak mengikuti pembaruan proyek. Saya mengerti, hidup ini sibuk tetapi di dunia kripto. Tetap terinformasi sangat penting. Jika kita tidak semua berada di halaman yang sama, hal-hal melambat untuk semua orang. Apa yang bisa kamu lakukan? Sisihkan beberapa menit setiap minggu untuk memeriksa pembaruan kue. Percayalah, itu sangat berharga. Yang ragu dan hantu, ingat ketika Anda masih kecil, dan ibumu menyuruhmu mencoba sayuran aneh itu. Tapi kau yakin akan membencinya? Beberapa perintis memperlakukan Pi seperti sayuran aneh itu. Mereka telah memutuskan itu tidak serius, atau itu scam, tanpa benar-benar memberinya kesempatan. Dan kemudian, ada hantu, orang yang mendaftar berabad-abad yang lalu. Melupakannya, dan sekarang mereka melewatkan undangan KYC. Makanan, untuk dipikirkan, jika Anda berada di pagar tentang kue, mengapa tidak melihatnya lagi? Dan jika Anda sudah pergi untuk sementara waktu, mungkin sudah waktunya untuk membersihkan akun itu. Teka-teki validator KYC. Sekarang inilah sesuatu yang menarik yang saya pelajari. Bahkan setelah beberapa perintis menyelesaikan KYC mereka sendiri, mereka tidak mengambil langkah selanjutnya untuk menjadi validator KYC. Tapi inilah penendangnya. Kami membutuhkan lebih banyak validator untuk mempercepat segalanya bagi orang lain. Mengapa menjadi validator? Anda membantu lebih banyak perintis mendapatkan undangan KYC. Ini seperti menjadi anak keren yang membantu orang lain masuk ke pesta. Anda bisa mendapatkan kue ekstra saat Anda melakukannya. Siapa yang tidak suka bonus kecil? Tapi tahan, sebelum Anda melompat. Ada beberapa hal serius yang perlu Anda ketahui. Validator mengkode key dramatis music. Jika Anda menjadi validator, Anda berurusan dengan info pribadi orang. Itu tanggung jawab waktu yang besar, teman-teman. Inilah kesepakatannya. Tidak berbagi. Apapun yang Anda lihat selama validasi tetap di brankas. Tidak ada penyalinan, tidak ada tangkapan layar, tidak ada gosip dengan teman-teman Anda. Ini bukan permainan. Melanggar aturan ini, dan Anda tidak hanya kehilangan kue Anda. Kita berbicara tentang penghapusan, larangan dan bahkan mungkin masalah hukum. Gambaran besar, mengapa kue itu penting? Oke, mari kita perkecil sebentar. Kenapa kita semua ada di sini? Apa masalah besar tentang kue, pisang, dan monyet? Pernah mendengar pepatah tentang monyet memilih pisang daripada uang? Tidak. Ya, izinkan saya menceritakan sebuah kisah. Bayangkan, Anda punya monyet. Tetaplah bersamaku di sini. Anda menaruh pisang dan uang tunai di depannya. Monyet akan pergi untuk pisang setiap saat. Mengapa? Karena tidak tahu bahwa uang bisa membeli banyak pisang. Sekarang ganti pisang dengan pekerjaan biasa, dan uang dengan cryptocurrency. Kesempatan? Lihat kemana aku akan pergi dengan ini. Banyak orang di luar sana memilih pisang. Karena mereka tidak menyadari potensi kripto. Mereka terjebak dalam cara berpikir lama. Pergi ke sekolah, mendapatkan pekerjaan, bekerja untuk gaji. Tapi, inilah masalahnya. Di dunia sekarang ini, memahami kripto berpotensi mengatur Anda untuk cara lebih dari sekedar sewa bulan depan.
Potensi Pi, bermimpi besar. Sekarang saya tidak mengatakan, Pi dijamin membuat Anda kaya. Siapapun yang berjanji akan menjual jembatan kepada Anda. Tapi mari kita bicara potensi sebentar. Beberapa orang di komunitas kami berpikir, Pi bisa menjadi pengubah permainan yang nyata. Kita berbicara tentang bersaing dengan anak laki-laki besar seperti Ethereum. Bahkan mungkin memberikan Bitcoin kabur untuk uangnya. Menjadi tujuan untuk transaksi sehari-hari. Apa ini pasti? Tidak. Tapi itulah yang sebagian dari kita impikan dan upayakan. Apa sekarang, kue Anda untuk melakukan daftar? Baiklah, jadi apa arti semua ini bagimu? Berikut daftar periksa cepat. Perbarui aplikasi itu. Serius, lakukan sekarang. Aku akan menunggu. Tetap dalam lingkaran. Periksa pembaruan Pi secara teratur. Ini seperti menyiram tanaman. Sedikit usaha berjalan jauh. Pertimbangkan. Validasi. Jika kau sudah melakukan KYC. Berpikir tentang menjadi validator. Ingatlah, dengan kekuatan besar datang tanggung jawab besar. Ya, aku pergi ke sana. Terus, menambang. Tidak ada biaya apapun kecuali beberapa keran sehari. Mengapa tidak terus melakukannya? Sebarkan beritanya. Punya teman yang menggali Pi, beritahu dia tentang hal itu. Menumbuhkan komunitas kami membantu semua orang. Membungkusnya. Mengapa saya masih di sini? Lihat. Aku mengerti. Terkadang, rasanya kita semua hanya mengetuk tombol dan berharap yang terbaik. Tapi inilah mengapa saya bertahan di sekitar komunitas. Kalian semua keren, yang benar saja. Diskusi, dukungan, meme, itulah yang membuat ini lebih dari sekadar proyek kripto lainnya. Potensinya, ya, itu bukan hal yang pasti. Tetapi gagasan menjadi bagian dari sesuatu yang bisa mengubah cara kita berpikir tentang uang. Itu cukup keren. Pembelajaran. Bahkan jika Pi tidak menjadi hal besar berikutnya, saya telah belajar banyak tentang blockchain, kripto, dan bahkan ekonomi. Pengetahuan itu berharga apapun yang terjadi. Jadi, apa yang Anda pikirkan? Apakah Anda masih bersemangat tentang kue? Apa pengalamanmu dengan KYC? Berikan komentar, mari mengobrol. Dan hey, jika Anda merasa ini bermanfaat, bagikan dengan lingkaran Pi Anda. Kita semua dalam hal ini bersama-sama setelah semua, terus mengintai orang-orang. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk menghancurkan tombol suka dan berlangganan. Jika Anda ingin lebih banyak pembaruan seperti ini, hanya